Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bisa HI, di mana channel YouTube Bisa HI masih akan terus menghadirkan materi-materi yang berkaitan dengan AI untuk kedepannya. Nah, pada saat ini, di sesi kali ini, saya akan membahas tentang model SIR pada kasus COVID-19. Bersama saya, Rusnandi Fikri dari Bisa HI. Nah, seperti apa model SIR ini dan bagaimana implementasinya pada kasus COVID nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, sekarang introduction dari model SIR dulu, masuk ke history atau sejarahnya. Jadi, model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermak dan Kendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Jadi pada sejarahnya model SIR ini pertama kali diperkenalkan itu tahun 1927. Ini sudah cukup lama juga memang model ini berkembang, tapi masih terus berkembang sampai dengan saat ini. Nah, model ini akan berbeda-beda juga tergantung pada penyakit ataupun data yang diteliti. Nah, pengembangan dari model SIR ini diantaranya adalah model SIRD, model SEIR, model SIWR, model SIRS, dan seterusnya. Itu tergantung pada asumsi yang digunakan dan juga penyakit yang diteliti. Nah, kenapa terdapat perbedaan pada model-model tersebut? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita bahas model dan parameternya. Nah, jadi model SIR ini terdiri dari 3 kompartemen, yaitu kompartemen S, kompartemen I, dan kompartemen R. Jadi SIR di sini kita sebut dengan kompartemen, di mana S itu merupakan susceptible atau orang-orang yang rentan terhadap suatu penyakit. I itu adalah orang yang terkena suatu penyakit, dan R itu adalah orang yang sembuh dari penyakit tersebut. Nah, ini penyakitnya tergantung yang kita teliti. Nah, mungkin pada kasus ini kita akan coba meneliti lebih lanjut tentang COVID-19, khususnya di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada parameter, di mana parameter di sini ada 2 yang saya notasikan dengan beta dan gamma, di mana nantinya beta itu adalah laju antara S dan I dan gamma itu laju dari I ke R. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kita bahas dari SIR modelnya dulu. Model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi, yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen, yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Yang pertama, S, yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu susceptible, merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Kompartemen I, atau infected, merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Dan kompartemen R merupakan recover, yang merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Jadi mungkin asumsi yang saya batasi di awal ini adalah saya hanya meneliti kasus COVID ini kepada orang-orang yang rentan terhadap penyakit. Jadi si S ini adalah mungkin biasanya kalau di data itu S adalah kita semua yang belum terkena penyakit, itu statusnya masih rentan terhadap penyakit tersebut. Kemudian I itu adalah siapa saja atau orang-orang yang sudah terkena penyakit dan sedang terkena penyakit tersebut. Kemudian R itu adalah orang yang telah sembuh dari penyakit tersebut dan dia di sini saya asumsikan tidak terkena lagi penyakit tersebut. Jadi kalau misalkan banyak ya asumsinya bisa berbeda-beda, tapi di sini saya batasi dari R atau recovered itu nggak bisa balik ke S, nggak bisa balik ke rentan. Jadi dia kasusnya di sini yang saya batasi adalah dia belum terkena, kemudian
terkena penyakit, setelah terkena sembuh gitu. Jadi dia nggak bisa balik kena lagi. Itu asumsi awal yang saya batasi. Kemudian, asumsikan masing-masing kompartemen baik individu yang sehat maupun individu yang sakit mempunyai populasi yang konstan. Dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Jadi di sini asumsi selanjutnya adalah kita asumsikan populasinya itu konstan. Jadi saya tidak memperhatikan laju kematian dan kelahiran alami. Jadi perlu ditekankan di sini kelahiran dan kematian alami lajunya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini mungkin baca model-model lain seperti SIRD, itu kan ada parameter D, di mana D itu disease atau death, meninggal atau mati. Di situ biasanya yang dihitung lajunya adalah laju kematian terhadap penyakitnya, bukan laju kematian alami. Nah, biasanya memang kondisi awal tentunya di setiap populasi punya laju kelahiran dan kematian alami ya. Tapi saya anggap di sini tidak ada kematian dan tidak ada kelahiran alami. Atau mungkin bisa juga di model-model lain bisa bilang kelahiran dan kematian alaminya itu konstan. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan itu hasilnya 0 dan lain sebagainya, mungkin tergantung asumsinya. Tapi kalau di kasus ini saya mungkin masih memodelkan secara sederhana sehingga parameter laju kematian dan kelahiran alami tersebut saya tidak hiraukan. Kemudian parameter B adalah laju penyebaran penyakit dan parameter gamma adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Nah, di sini nantinya laju penyebaran penyakit yang dinotasikan dengan beta dan laju kesembuhan dari penyakit tersebut yang dinotasikan dengan gamma itu akan masuk ke model kita. Nah, sekarang kita bahas tentang teknis perhitungannya. Model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya maksudnya, dapat ditulis dalam model matematis seperti berikut. Jadi, ds per dt sama dengan min beta SI. Atau, kalau bisa saya deskripsikan dari persamaan ini, laju perubahan S terhadap waktu, jadi ds per dt, laju perubahan S terhadap waktu, itu kita hitung dengan min beta, di mana beta itu tadi adalah laju, beta itu adalah laju penyebaran penyakit, dan gamma itu adalah laju kesembuhan. Oke, sekarang kita bahas tentang perumusan dari model SIR ini secara matematis. Model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat kita tuliskan dalam model matematis sebagai berikut. ds per dt atau laju perubahan S terhadap waktu adalah min beta SI, di mana kalau kita lihat pada bagan sebelumnya adalah laju S itu dipengaruhi oleh kontak antara S atau orang yang rentan terhadap I atau orang yang terkena penyakit dan dengan parameter gamma. Jadi banyaknya orang yang rentan akan semakin turun seiring dengan banyaknya kontak antara orang yang rentan terhadap penyakit dengan orang yang sudah tertular penyakit. Kemudian DI per DT atau laju perubahan I terhadap T adalah beta SI dikurang gamma I. Nah, jadi perubahan I di sini, perubahan jumlah orang yang terkena penyakit akan dipengaruhi oleh beta SI atau dia akan semakin bertambah dengan banyaknya orang yang kontak antara orang yang rentan dengan orang yang terinfeksi, dan dia akan semakin berkurang oleh gamma I atau orang-orang yang sembuh dari penyakit dengan laju kesembuhan, yaitu gamma. Nah, kemudian perubahan R terhadap T, dr per dt, itu adalah gamma I atau laju kesembuhan dikali banyak yang terinfeksi, itu menjadi jumlah orang yang sembuh, di mana N pada saat T sama dengan S pada saat T ditambah I pada saat T ditambah R pada saat T, dengan beta dan gamma lebih dari 0. Nah, ini asumsi selanjutnya, yaitu N
adalah jumlahan dari S ditambah I ditambah R. Kemudian beta dan gamanya itu nilainya harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita ke implementasi pada model SIR tersebut. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan implementasi pada Python-nya. Sebelum itu, saya perkenalkan library Python-nya dulu. Jadi, sekali lagi, implementasi yang saya gunakan di sini masih sangat-sangat sederhana. Jadi, saya hanya menggunakan library dasar, yaitu NumPy, Matplotlib, dan SciPy untuk membuat model SIR pada kasus COVID-19. Nah, yang nantinya ketika kita sudah membuat model, hasil yang terbentuk bisa berupa grafik seperti berikut. Nah, ini juga yang nanti saya akan tampilkan juga secara code-nya di Python, di mana hasil yang terbentuk kita bisa lihat grafik dari S, I, dan R. Pertama kita lihat grafik dari yang sebelah kiri dulu, di mana yang berwarna biru itu adalah susceptible atau orang yang rentan terhadap penyakit, di mana tadinya dia nilainya tinggi, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dia akan turun sesuai dengan rumusan yang tadi, min beta SI. Nah, yang merah itu adalah orang yang terkena penyakit atau infected, di mana dia bisa mengalami titik puncak, kemudian dia lama-kelamaan akan turun lagi, mendekati 0, yang artinya penyakit itu lama-kelamaan akan menghilang. Nah, kemudian yang hijau itu adalah orang yang sembuh, di mana orang yang sembuh akan lama-kelamaan akan naik. Jadi seiring dengan turunnya S, nantinya recover juga akan semakin. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah kasus yang nanti akan saya jelaskan, di mana saya menambahkan parameter social distancing. Jadi saya tambahkan parameter baru, yaitu parameter row, di mana parameter ini adalah parameter yang kita gunakan untuk menghambat laju penularan penyakit. Nah, secara signifikan gitu. Nanti kita bisa atur signifikansinya berapa. Yang nantinya di dua plot ini atau dua gambar ini bisa kita lihat laju pertumbuhan dari infected itu berkurang dan cenderung lebih lambat untuk mencapai titik puncaknya jika kita tambahkan parameter row atau parameter social distancing ini. Nah, seperti apa cara implementasinya? Selanjutnya akan saya tampilkan code-nya. Oke, terima kasih untuk materi secara teorinya. Cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan di implementasi pada Python. Nah, sekarang saya akan menampilkan implementasi SIR model di dalam Python. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook di dalam Google Collaboratory atau Google Colabs. Jadi pertama saya hubungkan dulu drive saya ke Colabs ini dengan sintaks yang pertama. Nah, ini mungkin sintaks umum ya untuk teman-teman yang menggunakan Colabs. Jika ingin menghubungkan Colabs yang teman-teman kerjakan dengan Google Drive teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini saya jabarkan lagi SIR model itu seperti apa. Jadi kita review lagi, ada 3 kompartemen yaitu S, I, dan R, di mana ada 2 parameter yaitu beta dan gamma, di mana beta itu laju penyebaran penyakit, atau mungkin kalau di sini bisa juga saya bilang laju kontak antara S dan I. Kemudian gamma ini adalah laju kesembuhan, di mana penjabarannya ini seperti berikut. Model SIR merupakan model matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen dalam runtun waktu atau fungsi waktu T. Kompartemen yang pertama itu S adalah mereka yang rentan tetapi belum terinfeksi penyakit. I itu adalah orang yang terinfeksi penyakit. Kemudian yang R adalah orang yang telah pulih.
Nah, rumusannya ini seperti ini. Laju S itu min beta dikali S dikali I per N. Ini per N atau tidak ini tergantung pada case-nya. Jika teman-teman mau keluarannya adalah berupa proporsi, biasanya dibagi N. Tapi kalau misalkan nggak dibagi N, itu berarti jumlah orangnya langsung, bukan berupa proporsi. Kemudian laju I terhadap waktu itu adalah beta IS dikurang gamma I, laju kesembuhannya itu adalah gamma dikali I. Oke, lanjut. Kita masuk ke sintaksnya. Saya gunakan NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Di sini yang akan menjadi library untuk pemodelan kita itu ada di scipy.integrate import odint. Pertama yang saya lakukan adalah saya definisikan total populasi yaitu N. Di sini saya hanya mengira-ngira total populasi di Jakarta. Sekitar 10 juta mungkin ya, kurang lebih. Jadi saya masukkan angka 10 juta di N. Kemudian I0 dan R0 adalah orang yang terkena penyakit di awal, itu ada berapa, kemudian yang sembuh ada berapa di awal. Di sini saya set berdasarkan data kasus di Indonesia, yang terkena penyakit itu 2. Pertama, kasus yang dilaporkan pertama kali itu ada 2 orang, kemudian yang sembuh itu ada 0, kemudian saya set lagi S0 atau orang yang rentan itu ada berapa, itu adalah hasil pengurangan dari N dikurang I0 dikurang R0. Jadi orang yang rentan adalah hasil sisa dari pengurangan semua populasi dikurang yang sakit dan dikurang yang. Kemudian beta dan gamanya di sini saya set 0,2, di mana beta itu saya ambil dari laju penyebaran penyakit antara orang yang rentan dan orang yang terinfeksi. Jadi di sini kalau saya baca-baca dari beberapa sumber, dari orang yang rentan kemudian dia menjadi sakit atau terinfeksi setelah dia melakukan kontak dengan orang lain yang terinfeksi itu sebanyak 5 hari biasanya rentan waktunya. Nah, di sini di parameter beta ini saya notasikan sebagai 1 per banyaknya hari yang tadi 1/5 atau 0,2 kalau misalkan saya desimalkan. Nah, itu menjadi parameter beta di sini. Kemudian parameter gamma di sini adalah banyaknya orang yang sembuh. Ini saya ambil dari kasus di Jakarta. Banyaknya orang yang sembuh dibagi banyaknya orang yang terkena penyakit. Jadi yang sembuh itu ada 2.751, di mana yang terkonfirmasi positif itu ada 7.684. Nah, sebenarnya di gamma ini adalah rata-rata recovery rate per harinya. Makanya itu saya bagi lagi dengan 30 atau bagian bawahnya saya kali dengan 30. Itu karena saya asumsikan bahwa ini terjadi pelonjakan mulai fluktuatif itu sekitar mungkin 1 bulan. Jadi mungkin per harinya bisa saya rata-ratakan kalau saya bagi dengan 30, kayak gitu. Nah, lanjut T sama dengan numpy.linspace 0,365,365 itu saya mau membuat rentan waktu aja sampai dengan 365 hari. Nah, di sini saya definisikan dengan derif sama dengan Y, T, N, beta, gamma. Di mana SIR sama dengan Y. Jadi di sini kita masukkan semua rumusan yang tadi dan parameternya. DS per DT ini saya masukkan ke dalam variabel DSDT di mana min beta dikali S dikali I per N. Kemudian DIDT sama dengan beta dikali SI per N dikurang gamma I. Nah, untuk R-nya gamma dikali dengan I. Nah, setelah itu kita masukkan ke model di mana di sini didefinisikan dengan red, panggil fungsi ODE
INT dari parameter-parameter yang kita sudah definisikan. Kemudian hasilnya itu nanti akan berupa angka-angka yang keluar pada S, I, dan R. Nah, kalau kita perhatikan angkanya satu persatu mungkin agak sulit ya. Jadi kita plotkan ke grafik dengan bantuan Matplotlib, di mana yang terinfeksi itu warna merah, yang susceptible warna biru, dan recover itu warna hijau. Nah, di sini, pada kasus pertama ini, kita lihat bahwa yang susceptible akan turun, dan recover lama-kelamaan akan naik. Nah, kemudian yang infected di sini bisa kita lihat, di hari sekitar ke 100 itu akan mengalami puncak infected. Kemudian mungkin lama-kelamaan di akhir garis waktu itu dia akan menghilang atau menuju ke 0. Nah, sekarang di kasus yang kedua, jika kita tambahkan dengan parameter row, atau di sini saya definisikan parameter row itu sebagai parameter untuk social distancing, kasusnya sama semua, hanya saja saya tambahkan parameter row yaitu sebesar 0,5, di mana row di sini akan dipasang di perkalian terhadap beta. Nah, kenapa di sini dipasangkan dengan perkalian terhadap beta? Ini masih berkesinambungan juga dengan pengertian dari beta, di mana beta itu adalah laju penyebaran penyakit ataupun laju kontak antara S dan I, yaitu susceptible dan infected. Nah, dengan parameter rho ini atau parameter social distancing, dia akan melakukan perkalian atau multiplication rule terhadap beta, sehingga parameter rho ini bisa menjadi penghambat laju kontak antara S dan I. Sebagaimana bisa kita definisikan dari tujuan social distancing ini ataupun tujuan dari parameter rho. Itu untuk menghambat laju dari beta. Di sini kita bisa set parameter rho antara 0 sampai dengan 1 yang mengindikasikan atau mempunyai arti bahwa kalau 1 itu perkalian dengan 1 itu kan sama aja angka sesungguhnya ya. Itu artinya sama saja kita dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada hambatan atau aturan-aturan yang menghambat laju kontak antara masyarakat atau biasa kita sebut dengan social distancing. Kalau misalkan kita set parameternya dari row itu adalah 1. Kalau misalkan saya di sini set parameter row adalah setengah, itu mengindikasikan bahwa laju kontak antara S dan I atau laju kontak antara masyarakat yang terinfeksi ataupun tidak terinfeksi itu saya kurangi setengahnya. Nah, mungkin bisa menjadi simulasi juga untuk mendefinisikan parameter row dengan bilangan-bilangan lainnya antara 0 dan 1. Jadi kalau misalkan 0 itu berarti tidak ada kontak antara S dan I, atau bisa kita ibaratkan semakin dia menunjukkan 0 itu berarti dia semakin menuju ke arah lockdown. Jadi dia mengurung diri dan tidak kontak ke luar kayak gitu. Nah, di sini kita tambahkan parameter row sebanyak setengah. Dengan proses yang sama, kita bisa lihat grafik yang terbentuk adalah seperti ini. Tadi di hari ke-100 sudah menunjukkan bahwa adanya puncak dari infeksi. Sedangkan dengan parameter row, dia bisa menghambat puncak dari penyebaran penyakit sampai dengan hari ke sekitar 200. Jadi secara puncak pandemi ini bisa bergeser lebih lama atau bisa dicegah lebih lama ke hari-hari selanjutnya. Kemudian
bisa kita lihat juga kalau kita bandingkan tadi di atas ini puncaknya itu pada rate 0,7 lebih, hampir 0,8. Sedangkan jika kita menggunakan parameter rho, dia bisa menekan puncak angka dari puncak infected sampai dengan menuju ke 0,6. Dari tadinya menuju ke 0,8, ini bisa ditekan ke 0,6. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa parameter rho ini sangat-sangat berpengaruh terhadap jumlah orang yang terinfeksi. Dia bisa menghambat laju pertumbuhannya sehingga puncak dari banyaknya orang yang terinfeksi itu bisa dicegah atau bisa bergeser ke waktu yang lebih jauh, dan juga dari segi banyaknya yang terinfeksi dia bisa menekan ke arah angka yang lebih rendah. Nah, seperti itu pada implementasi Python-nya. Nah, dari sini mungkin teman-teman sekalian bisa mengembangkan model ini dengan pemodelan lebih lanjut. Misalkan bisa menambah kompartemennya seperti SIRD, SIR, dan lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan teknik-teknik estimasi parameter, karena tadi yang saya gunakan estimasi parameter itu hanya menggunakan rumusan sederhana. Nah, ini bisa dikembangkan lagi menggunakan rumusan-rumusan lain berbasis statistik ataupun algoritmik kayak gitu untuk estimasi parameternya. Sehingga mungkin hasil yang didapatkan bisa lebih akurat ataupun presisi. Nah, mungkin sekian dari saya untuk materi di sesi kali ini. Tetap saksikan terus channel Bisa AI dan ikuti terus akun sosial media Bisa AI di Instagram maupun YouTube dengan search bisa.ai. Kemudian jangan lupa untuk terus saksikan materi-materi selanjutnya ataupun event-event selanjutnya yang diselenggarakan oleh Bisa AI. Sekian dari saya, terima kasih.